Silakan kalian perhatikan baik-baik. Persaingan untuk mendapatkan apron masih berlanjut. 31 kontestan harus melewati babak bootcamp. Excited banget, terus udah gitu kayak, nggak nyangka aku ada di 31 besar. Oh my God. Sangat excited sekali ya, setelah audisi lolos, semua udah lolos, lega, tapi ternyata masih ada challenge bootcamp untuk masuk ke galeri. Pertama kali menginjakan kaki di galeri untuk bootcamp, udah kelihatan tuh di situ ada box besar banget. Nah aku nggak tahu kira-kira apa ya isinya. Selamat datang di Bootcamp MasterChef Indonesia Season 13. Kalian 31 kontestan yang sudah berhasil mendapatkan apron MasterChef Indonesia dengan nama kalian masing-masing. Dan kali ini di babak bootcamp adalah saatnya kalian untuk mempertahankan apron tersebut. Karena sudah diberikan kesempatan kedua, aku bakal memaksimalkan apa yang sudah diberikan oleh juri. Apapun challenge-nya akan aku hadapi untuk mempertahankan apron aku. Bootcamp kali ini akan dibagi menjadi dua babak. Babak pertama yaitu basic skill memasak yang terdiri dari dua tahap. Dan babak kedua adalah babak kalian untuk memasak. Untuk babak basic skill memasak tahap pertama, kami ingin melihat siapa di antara kalian yang benar-benar punya dasar kuat di dapur. Kami akan menantang kalian dengan salah satu tantangan yang paling dasar, paling basic, tapi paling penting. Bahan sederhana, tapi bisa saja menguji banyak hal. Teknik, suhu, waktu, dan tentu saja skill kalian. Bakalan tantangan apa ya sebasic itu? Aku pikir ya basic skill cuma motong-motong aja. Kayaknya aku bisa deh. Bagi aku tantangan ini kayaknya nggak akan sulit sih, karena kan ini basic skill. Kayaknya semua orang bisa sih. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Hah? Telur? Mau ngapain telur ya? Bikin kue? Aku nggak nyangka sih telur. Basic skill loh bootcamp hari pertama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku harus ngapain dengan telur ini? Aku gak suka telur. Aku makan sih telur, tapi putihnya doang. Bootcamp kali ini kalian akan mengolah telur. Bahan sederhana, tapi tentu saja tidak sesederhana apa yang ada di pikiran kalian. Bener sih kata Chef Norman, emang basic dari basic. Tapi bikin telur berarti masak apa ya? Dimasak lah? Wah, kelihatannya sih gampang, tapi aku yakin juri nggak akan mungkin ngasih namanya bootcamp langsung gampang dilalui gitu aja. Di depan kalian sudah lihat ada sebuah fishbowl. Ini adalah undian. Siapa yang akan masuk ke grup A atau kloter pertama dan siapa yang akan masuk ke grup B atau kloter kedua. Nantinya grup A akan jadi kloter pertama memasak duluan. Untuk grup B memasak di kloter berikutnya. Jadi menunggu giliran, setelah grup A selesai baru nanti giliran grup B. Oke, yang pertama kita mulai dari Rizky. Semoga saya dapat yang A, karena ya cepat masak dan biar cepat tahu juga apa challenge-nya. B. Ternyata B, waduh, meleset ini dengan harapan saya. Tapi nggak apa-apa lah,
Oke, Rachel. Aku berharap dapat grup B, karena ini adalah challenge pertama banget. Aku berharap bisa nonton dulu apa yang harus dimasak, jadi aku bisa belajar dari situ. Taunya aku dapat A. Aku sih berharap semoga aja challenge-nya benar-benar bisa aku lalui dengan tenang, dan aku bisa menang. Gila, aku dapat grup A orang-orangnya. Ada Ragil, Leon, Jonathan, ada Beli Dewa. Wah, parah nih, neraka banget nih buat aku. Tahu masuk grup A. Sekarang waktunya untuk menunjukkan tantangan pertama kalian di babak basic skills dengan bahan utama telur. Sunny side up, scramble eggs, poached eggs. Sunny side up, 2 telur menyatu dengan 2 kuning telur harus tepat di tengah. Scramble eggs harus lembut, moist, dan creamy. Poached eggs ukuran bulat rapi. Putih telur menyelimuti kuning telur. Saat dibelah, kuning telur harus lumer perlahan seperti lava. Juri ngejelasin bakalan bikin 3 macam telur ini. Aku sih pede, karena itu makanan sehari-hariku. 3 metode memasak telur. It sounds easy, but man, I don't think it's easy. It's gonna be hard. Oke, kita akan membuat tantangan kalian di bootcamp ini sangat menarik, yaitu dengan sistem cepat-cepatan. Kalian harus membuat sunny side up dulu yang perfect. Kalau sudah, silahkan berbaris di kanan kami atau kiri kalian. Nanti kalian akan dipanggil untuk mempersembahkannya kepada juri. Kalau menurut kami gagal, kalian balik ke bench, lanjut tetap melakukan sunny side up. Jika sudah sesuai menurut kami, maka kami akan memberikan tag, ya. Dan kalian akan bawa piring kalian kembali, juga dengan tagnya. Lalu kalian boleh memulai membuat scramble egg. Begitu seterusnya, sampai kalian mendapatkan 3 tag di bench kalian, artinya kalian lolos. Jelas? Kami tidak memberikan durasi waktu, tapi kami memiliki kuota terbatas. Jika kalian gagal, kalian akan langsung masuk ke challenge kedua yang akan kalian tahu nanti waktu kalian masuk ke challenge kedua. Menurut aku nggak terlalu susah sih, karena untuk ketiganya aku pernah buat sebelumnya. Nah, kebut-kebutan ini yang susah, apalagi lawannya jago-jago banget. Jelas? Silakan, grup B menunggu di luar. Thank you, Chef. Bye. Bye guys. Oke, grup A. Babak pertama, tahap pertama, basic skill memasak dengan telur. Kita mulai dari sekarang. Tantangan egg race akan menjadi ujian pertama. Aku lihat dulu contohnya, pengen tahu sunny side up-nya mau yang kayak gimana, scramble-nya mau yang kayak gimana, poached egg-nya kayak gimana. Jadi aku hafalin di otak aku, oke harus kayak gini. Yang pertama kali aku lakukan saat waktu dimulai, aku langsung ke bench aku, langsung prepare semua utensil, lari bawa bowl, terus pergi ke depan ngambil telur. Challenge dimulai, saya jalan nggak terlalu terburu-buru karena saya tahu ini nggak ada batasan waktu. Dan melihat profil teman-teman satu kloter itu, ya bisa lah. Gampang ini kok, bisa. Kalau dilihat dari contoh, kayaknya gampang sih. Bisa kok. Easy peasy, lemon squeezy. Sunny side up kan telur ceplok nih. Kayak biasanya udah bisa pernah bikin nih. Yang penting seingatku adalah ada 2 mata sapi di situ. Challenge pertama ini adalah sunny side up. Timing sangat penting, di mana di sini kita racing. Kriteria sunny side up,
dia harus benar-benar bulat, sempurna, 2 kuning telurnya harus di tengah. Jadi yang kepikiran di otak aku adalah misahin putih sama kuningnya. Jadi waktu aku masukin putih, dia udah agak set, baru aku masukin telur kuningnya. Begitu mulai masak sunny side up, saya orang pertama yang angkat tangan dan memberikan dish-nya kepada para juri. Dan melihat Ragil juga ikut di belakang untuk mengantri, wah saya senang sih, ini memang kompetitif sekali nih. Saya yang maju pertama, kasih dish-nya ke para juri. Alright. No. Straight no. Thank you, Chef. Aku belum tahu juri ini maunya yang seperti apa. Untuk yang pertama ini, untuk mengetahui kemauan juri. No, di tengah. Di tengah. Aku langsung balik ke benchku untuk buat lagi satu. Semoga hasil kali ini sukses. Sunny side up, tolong ya kerjasamanya. Aku mau lolos di challenge ini, please. Pecah. Pinggirannya. Pecah dan pinggirannya masih kecoklatan. Pinggirannya tidak pakai kerak. Tidak pakai coklat-coklat. No. Oh. Sturo. Dikit lagi. Dikit lagi. No. 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 Nggak usah lari, jatuh. No. No. Awalnya sih aku percaya diri, pas tiba di juri, Kalian gimana bikin mata sapi aja nggak bisa? No. No. dibilang no. Dan aku langsung down sih. Di tengah, kuningnya di tengah. Putih telurnya make sure sudah putih, jangan masih translucent. Namanya telur ceplok, mata sapi, ya pastinya ada 2 kuning telur dong. Ini masih mentah. Putih telur harus matang. Ini masih mentah itu, kamu lihat tuh. Ternyata belum sesuai sama juri. Aku bikin telur kuningnya di tengah dan aku bikin yang terbaik, terus aku cepet-cepet lari ngantri di situ. Minyaknya kepanasan, kamu pakai minyak. Iya, pakai. Sebenarnya telur aku tuh nggak ada masalah, tapi masalahnya si minyaknya. Chef Juna bilang ini banyak minyaknya. Sedikit. Dikit lagi. Kuningnya udah Posisinya aja, posisinya dikit. Coba kalau misalnya itu aku nggak pakai minyak langsung, udah sekali pertama ke depan dan langsung di approve, confirm.